Halo Bor, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat serta dimudahkan rezekinya. Sebuah film berjudul Lost Bullet yang dirilis tahun 2020 mengisahkan tentang seorang mekanik jalanan sekaligus seorang kriminal yang bergabung dengan kepolisian untuk membantu memberantas kejahatan. Namun semua berubah ketika orang yang telah mempercayainya dibunuh oleh polisi korup dan ia malah menjadi kambing hitam atas kematiannya. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja pasang handsfree, lupakan mantan, lemaskan si Joni, sediakan rokok kopai. Selamat menonton, pantengin terus BF-nya Bor. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang mekanik jalanan bernama Lino yang tengah memodif mobilnya untuk melakukan aksi perampokan sebuah toko emas. Alasan Lino merampok adalah untuk mendapatkan uang sebesar $10.000 untuk membayar hutang adiknya. Setelah semua siap, ia mengajak adiknya untuk melakukan aksinya itu, di mana Lino memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga menembus beberapa lapis dinding beton bangunan tersebut dan karena aksi mereka gagal total dan sabuk pengaman Lino macet, ia pun menyuruh adiknya untuk segera lari sebelum polisi menangkap mereka. Singkat cerita, Lino harus mendekam di penjara akibat aksinya yang gagal hingga tak lama datang seorang kapten polisi yang sengaja datang untuk mencari Lino. Ia bernama Charas yang meminta Lino untuk bergabung dengan kepolisian sebagai mekanik untuk merubah mobil para anggotanya untuk menangkap para kriminal yang bernama Go-Fast. Je suis le chef d'une équipe anti-Go Fast. Que je recommande à mon dépanneur? Non, plutôt un beau mécano. Singkat cerita, Charas dengan rekannya bernama Julia terlihat sedang mengejar sebuah mobil yang terindikasi sebagai anggota Go-Fast dan Lâche pas. Allez, vas-y, cueille-le maintenant. ternyata rekan yang lainnya datang dari arah berlawanan. Mereka bernama Areski dan Marco, sehingga para penjahat itu pun harus tewas seketika. Ça. Setelah kembali ke markas, Areski mengajak Charas untuk merayakan keberhasilan mereka atas tugas barusan, di mana Charas merasa ada yang aneh setiap kali mereka berniat menangkap anggota Go-Fast, dan Charas curiga bahwa ada Mattel alias mata elang di dalam timnya. Je suis sûr qu'ils ont des infos sur nous. Pour chaque Go Fast qu'on attrape, il y a combien de kilos qui nous passent sous le nez? 200? 300? Si tu changes d'avis, tu sais nous rejoindre. Singkat cerita, esok hari pun tiba di mana Charas mengajak Lino untuk mendatangi sebuah tempat yang akan membuat Lino terkejut, di mana sesampainya di tempat yang dimaksud, Lino melihat begitu banyak mobil mewah, di mana Lino lagi-lagi dibuat terkejut saat Charas memberikan surat pembebasan bersyaratnya. Ne me fais pas marcher, Charas, joue pas avec moi. Je crois aux secondes chances, Lino. Charas pun memperlihatkan barang yang diambil dari pengajaran kemarin dan menanyakan kepada Lino apa fungsinya itu. Lino pun menjawab bahwa alat tersebut adalah alat untuk mengalirkan injeksi yang akan memberikan tenaga sebanyak 300%, namun kelemahannya adalah setelah 200 meter, mobil yang dipasang alat tersebut akan meledak. Begitu ungkapnya. Di sini Charas juga menyinggung saat penangkapan dirinya bahwa ia menemukan barang yang sama, di mana Charas beranggapan bahwa Lino tidak sendirian pada malam itu. C'est comme mon petit frère. C'est pas lui que je veux. Tu me donnes ta parole. Tu l'as, ma parole. Tak lama Charas dan Lino mendatangi tempat kerja adiknya, di mana Lino yang tak sabar untuk bertemu dengan sang adik meninggalkan Charas sendirian di mobilnya. Namun atasan adiknya Lino tak membiarkan Lino bertemu dan membawanya. Beruntungnya ada Charas untuk membantu Lino dan menyuruh membawa adiknya itu, hingga tak lama datang Areski dan Tu sais dans quelle merde on est là? Laisse tomber, gosse. Ta gueule. Dan ternyata Areski malah membunuh Charas, atasannya sendiri, dan kembali mengambil adiknya Lino, di mana Lino sendiri memilih untuk kabur dari sana.
Terlihat Lino mendatangi sebuah minimarket untuk meminjam sebuah ponsel untuk menghubungi Julia, namun tak diduga ternyata di sana terdapat rekannya Areski sehingga Lino pun kembali tertangkap. Non, il a rien signé. Dan di sisi lain Areski yang panik karena sudah membunuh atasannya yaitu Charas meminta mereka untuk membakar mobil miliknya. Regarde, Jack, vous me la cramez, vous me la désossez, je veux plus qu'il en reste rien, tu me la crames! Setelah Lino dibawa ke kantor polisi, Areski pun datang di mana ia meminta Lino untuk menutup mulutnya atas kejadian barusan dengan alasan bahwa ada orang bersenjata menyerang dan Lino mengambil senjata Charas untuk perlindungannya. Namun di sini Lino menolak dan aksi pelarian pun terjadi. Comme tu voudras. Hari pun berganti di mana Charas berhasil ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan, di mana di sini Julia terlihat sangat terpukul dan tak menyangka atas apa yang menimpa Charas sehingga ia pun memutuskan untuk kembali ke kantornya. Tak lama Lino pun tiba dan mengatakan bahwa Areski lah yang telah membunuh Charas dan mobil yang terbakar bukanlah miliknya. Namun Julia tidak langsung percaya begitu saja dengan perkataan Lino hingga pertengkaran pun terjadi. C'est pas la caisse de Charas. Setelah Lino pergi, tak lama datang Areski dan bertanya sebenarnya ada apa saat Areski tidak ada, di mana Julia pun menjawab bahwa Lino datang ke sana dan mengatakan bahwa Areski lah yang telah membunuh Charas. Ils étaient pas cohérents, ils t'ont impliqué, toi et Marco. Tout va bien. Calme-toi. Je vais entrer dans ta tête et te bouffer le cerveau. Di sisi lain, Lino yang kembali mendatangi tempat Areski menembak Charas untuk mencari mobil yang sebenarnya, namun ia kepergok oleh rekan-rekannya Areski dan kembali berhasil ditangkap. Dan saat Lino akan dibawa pergi, kali ini adiknya Lino memilih menyelamatkan kakaknya daripada hanya diam seperti di awal pertemuan mereka. Setelah berhasil pergi dari sana, mereka pun menuju ke tempat mobil Charas berada, di mana di sisi lain Areski yang mengetahui bahwa Lino dan adiknya berhasil kabur. Ia pun langsung membunuh si kakek itu dan rekannya memilih untuk melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Marco. Dan saat akan dibunuh, ia mengatakan bahwa mobil Charas tidak dibakar dan ia akan memberitahu jika membiarkannya hidup. La voiture, c'est pas mon idée. Je t'écoute. Jacques l'a pas brûlée. Il a demandé au petit de la cacher. Kembali ke markas polisi di mana terkuak sebuah fakta bahwa mobil tersebut sudah lama tidak dipakai, terlihat dari setir dan bangkainya, dan apa yang dikatakan Lino adalah benar bahwa mobil itu bukanlah milik Charas. Lino avait raison. C'est pas la voiture de Charas. Hingga tak lama Lino menghubungi Julia dan meminta untuk menemuinya di tempat awal mereka bertemu, dan Lino meminta ia untuk datang seorang diri. Allô? Je recommence. Tu vas prendre ta voiture et tu vas venir sur la place où on s'est rencontrés. Singkat cerita, Julia sudah tiba di tempat yang sudah dijanjikan, namun secara diam-diam rekan Areski mengikutinya. Beruntung ada adiknya Lino yang mampu menghilangkan jejak. Setelah bertemu dengan Lino, adiknya langsung mengatakan kebenarannya bahwa saat ia bekerja di GoFast, Charas dan Lino berniat membawanya, namun Areski dan Marco datang dan Areski langsung menembak Charas saat itu juga. Dan sebenarnya ia pernah melihat beberapa kali Areski datang ke bengkel tersebut, namun saat itu adiknya Lino tidak tahu bahwa Areski adalah seorang polisi. Tu nous embarques. Areski nous bute avant que Quentin puisse témoigner, t'as nos morts sur la conscience. Saat hendak pergi, rekannya Areski berhasil menemukan mereka, namun di sini Julia memilih untuk membantu Lino kabur setelah mengetahui kebenarannya dan meminta Lino untuk membuktikannya. Tu vas à la ferme et tu me trouves cette putain de voiture.
Sampailah Lino di tempat mobilnya Acharas disembunyikan, di mana di sisi lain Areski mendapat telepon dari rekannya bahwa mereka berhasil menangkap Julia yang telah membantu pelarian Lino. Les gars, ils ont arrêté Julia. Elle était avec Lino, elle l'a aidé à s'enfuir. Il y a devant témoin cette fois. Tak lama Areski pergi, Marco memutuskan untuk pergi ke tempat di mana mobil Charas berada tanpa sepengetahuan Areski untuk menghabisi Lino dan memusnahkan barang bukti. Kembali ke Lino yang tengah mencari keberadaan mobilnya, di mana adiknya Lino sibuk membawa uang yang begitu banyak. Namun tak lama datang Marco dan Je suis juste venu pour la voiture. setelah perkelahian selesai, Lino mengikuti jejak darah adiknya, namun ia sudah tewas dan malah menemukan mobil Charas yang ditutupi tumpukan jerami. Setelah melihat lubang tembakan di mobil, Lino yakin bahwa itu mobil Charas, di mana ia langsung menghubungi Julia, namun yang menjawab adalah Areski, sehingga Lino memberitahu bahwa ia telah menemukan mobil Charas berserta peluru milik Areski di dalamnya yang cukup untuk menguak fakta sebenarnya. Il t'a laissé un petit souvenir, tu veux savoir ce que c'est? Ah ouais, vas-y, dis. Rouge, avec la balle de ton flingue à l'intérieur. C'est Charas qui m'a laissé une chance. Et je vais pas le décevoir, fils de pute. Areski yang panik setelah mengetahui mobil Charas masih ada, menyuruh rekan-rekannya untuk membunuh Lino. Sementara itu Julia tengah diinterogasi setelah membantu Lino melarikan diri. Di sisi lain, Lino membawa mobil Charas ke bengkelnya untuk dimodifikasi karena Lino tahu pasti akan ada yang memburunya. Tibalah hari pembalasan, di mana Lino terlihat sedang mengisi bahan bakar agar tidak kehabisan di tengah jalan, di mana ternyata rekan Areski telah mengetahui posisi Lino dan langsung melaporkannya. Sementara itu Areski dan pasukannya langsung memblokade jalan untuk menghentikan Lino agar Lino tidak sampai ke gudang kepolisian. Sehingga death race pun terjadi. Il est où là? Je le vois plus. Di sisi lain, Julia yang mengetahui bahwa Lino tengah menuju ke gudang dan Areski tengah menghentikannya, sehingga Julia memilih untuk membantu Lino, di mana terlihat Lino sedang dikejar oleh si Areski. Melihat Areski tak berdaya, Lino pun mendaratkan beberapa pukulan, namun yang tak terduga Areski masih sempat-sempatnya melemparkan peledak ke mobil Charas hingga mobilnya pun terbakar. Melihat itu, Lino pun memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi agar sampai di gudang kepolisian sebelum mobilnya terbakar habis. Tak lama sampai di gudang, atasan dan mekaniknya pun membantu memadamkan apinya. Dilanjut dengan pengambilan barang bukti peluru milik Areski, di mana si atasan baru menyadari bahwa Lino benar-benar tidak bersalah. Il est juste en bas, vous voulez pas lui donner vous-même? Dis-lui de rester dans le coin. Au cas où on ait besoin de lui. Di sisi lain, Areski yang sudah tamat pun pulang ke rumahnya untuk mengambil semua uang simpanannya termasuk istri simpanan dan bergegas pergi meninggalkan keluarganya karena ia tak mau dipenjara. Film pun tamat.
Sedikit kata untuk hari ini, ketika kamu sedang berusaha mengungkapkan kebenaran, janganlah takut, janganlah bimbang. Satu hal yang harus diingat adalah kebenaran bisa menghasilkan mukjizat yang nyata, jadi tetap waspadalah, waspadalah. Saya si Boy undur diri, salam rokok kopai. Aduh, alhamdulillah. Beres, oke meninggal kebkia anjir. Oke sangan.